Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Walladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. وزينه بالعلم وشرفه بالإيمان أشهد أن لا إله إلا الله خالق الإنس والجان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والإحسان أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي الحقوق والبيان أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة آمين وبإجابة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبهيبة الفاتحة استجب دعواتنا يا الله واقضي حاجاتنا واستر عوراتنا وارفع درجاتنا وحصل مقاصدنا ويسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي فلان. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat Al-Jabbar yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kenikmatan paling besar dan agung hari ini yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat utama hari ini, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat sehat wal afiat yang tadi malam ternyata kita sudah terbaring. An-naumu nisful mauti, yang namanya tidur adalah setengah dari kematian. Dan ternyata kita di pagi yang cerah ini, di pagi yang segar ini, dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus bisa mengisinya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud kita, zikir kita, bahkan insyaallah talabul ilmi di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita sampai detik ini diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jemaah kuliah subuh yang kami hormati, ada dua titipan, ada dua pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita hari ini, yang ternyata beliau memberikan sambutan ketika ada tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2015 beberapa tahun yang silam. Kebetulan Al-Fakir ikut hadir bersama 8 bis rombongan para alim ulama yang berasal dari Jawa Barat menuju Istana Negara Jakarta. Hadirin, apa yang beliau wasiatkan kepada kita? Yang pertama, pandai-pandailah menjadi bangsa yang bersyukur atas kenikmatan kita, yakni merdeka di bumi pertiwi ini. Tatkala negara lain masih ada yang dijajah, negara lain jangankan nyaman bisa beribadah,
negara lain masalah ekonomi pun masih susah dan pelik. Ternyata kita sudah nyaman bisa mengisi kemerdekaan dengan semerdeka-merdekanya. Maka pandailah kita menjadi insan yang bersyukur atas nikmat Allah berupa diberikan atau anugerah berupa kemerdekaan ini. Yang kedua wasiat beliau hadirin sekalian adalah jangan sampai kita menjadi insan atau bangsa yang justru pandai dipecah belah oleh bangsa lain. Hadirin makmullah, wasiat yang kedua ini ternyata kita teringat bahwasanya bangsa yang besar ini salah satu bangsa yang ternyata bukan hanya oleh pribadi, tapi kita dibangun dengan berbagai ras, dibangun dengan berbagai agama, dibangun dengan berbagai suku, dan ternyata buat kita ini harga yang begitu mahal. Tatkala kita sudah merdeka 72 tahun, 78 tahun seperti ini, maka bukan lagi suku yang dikedepankan, bukan lagi ras yang dikedepankan, bukan lagi agama yang dikedepankan, maka bagi kita adalah pandai-pandailah menjaga persatuan dan kesatuan yang telah kita bina selama ini. Hadirin, masih ada negara lain yang mengharapkan, ada yang mengharapkan negara kita terpecah kembali menjadi 8 negara seperti zaman Belanda dulu. Maka hari ini buat kita adalah perkuat negara kita jangan sampai terpecah belah lagi. Baik dengan cara yang normal ataupun dengan yang cara abnormal. Bahkan ada dari bangsa kita yang ternyata mengendus adanya cita-cita, adanya harapan bangsa lain termasuk tetangga negara kita yang menjadikan atau yang menginginkan negara kita terpecah belah kembali. Maka bangsa kita harus kuat, kata beliau, harus kuat menjaga nilai persatuan dan kesatuan karena ini adalah harga mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makmullah, itu wasiat yang disampaikan oleh presiden kita beberapa tahun yang silam, dan ternyata hari ini subuh ini kita sudah berada di kemerdekaan kita, yakni sekitar 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pandai-pandai kita bersyukur dan pandailah kita menjaga keutuhan NKRI ini jangan sampai mudah dipecah belah. Hadirin makmullah, berkenaan dengan itu, ada 2 hal yang ternyata menjadi momentum besar buat kita, terutama umat Islam hari ini. Yang pertama, hari ini atau di minggu-minggu ini merupakan akhir-akhir kita berada pada bulan Muharram, yakni bulan yang baru di tahun yang baru, yakni 1445 Hijriah. Yang kedua, kita pun bersama dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ternyata ditunggu-tunggu oleh kita ulang tahunnya. Maka buat kita, fayan bagi lil aqili arba'atu asya'a. Penting bagi insan yang berakal itu harus menempuh 4 hal. Yang pertama, tasyakkuran li jami'i ni'amihi ta'ala. Hadirin, kita langkah pertamanya adalah bertasyakur, berterima kasih kepada segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pasalnya? Karena memang kita hadis sekalian dari mulai bangun sampai tertidur kembali, dari tidur sampai terbangun kembali, segalanya kita berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata kita dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napas kita dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkah kaki kita pun digerakkan, dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, oksigen gratis yang hari ini, yang pagi ini kita cicipi pun ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hal pun yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah menjadi insan yang bersyukur. Barusan kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wal nusyur. Kita pun bersyukur karena memang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah, alladzi yang telah ahyana menghidupkan kami, ba'dama setelah kami, amatana mematikan tadi malam kepada kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita kembali. Ini bagian dari cara bersyukur lisani kita yang ternyata bagian dari hal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasakan segalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita hari ini bisa melaksanakan ibadah berjamaah salat subuh, kita pun langsung bisa mengisi dengan tolabul ilmi. Maka pandai-pandailah bersyukur kita tatkala orang lain mohon maaf jauh dari masjid, orang lain belum bisa melaksanakan thalabul ilmi di pagi hari, orang lain belum bisa berdoa dengan tuntunan Rasul yang dibacakan tadi, maka kita doa sudah, zikir sudah, baca Quran sudah, dan lain sebagainya. Ini bagian dari nikmat dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron li ni'mati, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul hadirin sekalian, ada berapa saja nikmat yang diberikan Allah? Dirinci oleh kita banyak. Paling tidak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 tipe, ada 3 level. Yang pertama adalah ni'matun ijadiyatun.
Ada nikmat pembentukan. Kita nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan, dibentuk sebagai insan, dibentuk sebagai manusia. Tatkala makhluk lain ada memang yang sama-sama mendapatkan nikmat, tapi mohon maaf, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada jasadnya plus ruhnya. Kebayang oleh kita kalau kita tinggal jasadnya saja tanpa ruh, maka mayat namanya. Kita pun hanya sebatas ruh tanpa jasad, maka adalah gentayangan namanya. Hari ini, di pagi yang cerah dan mulia ini, ternyata kita masih utuh sebagai manusia. Ada ruhnya sebagai unsur yang pertama, ada jasadnya sebagai unsur yang kedua. Bahkan bukan hanya ruh dan jasad, kita pun sebagai manusia dilengkapi dengan apa? Dengan akal yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatun ijadiyah, nikmat dibentuk sebagai manusia yang normal. Hadirin, yang kedua, kita pun punya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmatun imdadiyah. Nikmat dipelihara, diurus, kata orang Sunda, dirorok oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara syariat orang tua kita yang melahirkan, akan tetapi di balik itu semua adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan kita diberi di dalam kandungan sang ibu, tentunya pun itu harga yang mahal. Kita diberikan ruh, kita diberikan jasad seperti ini, tentunya adalah hasil modifikasi Allah Subhanahu wa taala. Estuning, kata orang Sunda, tidak ada yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita hadirin, bersyukurlah kita diberikan nikmat imdadiyah, diberikan nikmat pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dari Allah, uang kita dari Allah, baju atau raksukan yang kita pakai pun dari Allah, maka pantas dan layak syukron li ni'mati, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita dijadikan insan plus diberikan satu pengurusan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang ketiga, kita pun diberikan ni'matul imani wal Islam. Kita punya nikmat iman dan Islam. Buktinya kita masih ada iman di dalam dada kita. Kita pun masih bisa berislam dan melaksanakan ibadah di pagi yang mulia ini. Maka ni'matun azimah, nikmat yang besar ini tentunya bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita mengucapkan syukran li ni'mati, bersyukur karena kita diberikan nikmat iman dan Islam sampai pagi hari ini. Hadirin makmullah, level kedua, ketika kita menjadi insan yang berakal, adalah tafakuron. Kita bertafakur fi hayatihi, dalam kehidupan kita. Hadirin, apa yang perlu kita tafakuri sebagai insan dalam dua momentum ini? Pertama, momentum tahun baru Hijriah ke-45 sekarang. Dan yang kedua, kita punya momentum adanya kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua adalah tafakuron. Kita bertafakur pertama fi tuli hayat, dalam panjangnya usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita diberikan usia. Kemarin tahun 44 Hijriah kita sudah, sekarang masuk ke 45 Hijriah. Maka buat kita berpandai-pandailah, kita bertafakur orang lain sudah kemana. Ada orang lain yang usianya mohon maaf belum nyampe ke 45 Hijriah seperti ini. Orang lain mohon maaf tertinggal usianya di 44 kemarin, sudah dipanggil oleh yang rahayu, kata orang Sunda, dipanggil kudu kawasa. Dan kita ternyata diberikan kelebihan usia, diberikan kelapangan usia kita sampai mencicipi udara segar di tahun 1445 Hijriah ini. Maka buat kita tafakuri orang lain sudah kemana, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bukan hanya bertafakur dalam segi usia kita pun harus nadratan fil amal, harus memperhatikan amal perbuatan apa yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, suatu jiwa, yakni kita semua, maqaddamat ligod, apa yang telah kita siapkan untuk hari esok, yaumil qiyamah, yakni hari kiamat. Apa yang kita siapkan? Minal a'malis sholihat, dari amal-amal soleh. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan aktivitas kita di majlis dan di masjid yang mulia ini menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tafakur dalam usia kita sudah kita tafakuri, pun kita merenungkan apa yang kita siapkan untuk hari esok, yakni hari kiamat, sudah kita laksanakan. Maka langkah yang ketiga adalah tafakuri fi khuruji ruh min jasadihi.
Kita layak dan pandai bertafakur dalam hal apa? Dalam hal kita keluar ruh dari jasadnya, yang dinamakan dengan kematian. Hadirin, orang lain sudah tiada, kita masih ada, masih beleger kata orang Sunda. Maka ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan oleh kita khurujur ruh min jasadihi, keluarnya ruh dari jasad kita, yakni kita sebentar lagi akan dijemput dengan yang namanya kematian. Yang namanya mati bukan hal yang bisa dipancakaki. Yang namanya mati itu hal yang pasti. Maka buat kita sekalian, persiapkan ista'idu li khurujir ruh min jasadihi, persiapkan oleh kita keluarnya ruh dari jasad kita. Tentunya apa yang dipersiapkan? Amal ibadah kita. Karena kita ternyata di alam dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk menjelang hasilnya, dipanen hasilnya di hari kiamat kelak. Maka buat kita dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Pandai-pandailah mengisinya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi usia kita dijemput oleh malaikat Ijrail sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tafakuron, 3 level yang tadi harus kita laksanakan karena kita insan yang berakal, punya 2 nikmat sekaligus, yakni nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikan usia kita sampai menjelang hari ini 45 Hijriah, dan kita pun diberikan nikmat yang kedua, yakni nikmat kemerdekaan 78 tahun. Hadirin, yang ketiga, kita pun sebagai insan yang berakal, fa'alal akil, sebagai insan yang berakal. Yang ketiga, kita harus menempuh apa? Harus menempuh level yang ketiga. Apa tuh? Yang ketiga ini adalah kita harus pandai-pandai menjadi insan yang senantiasa bermuhasabah dalam diri kita. Hadirin makmullah, pandai-pandailah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kita, introspeksilah diri kita qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita sudah berapa hari ini? Umur kita sudah berapa hari ini? Amal soleh kita sudah berapa yang kita laksanakan hari ini? Maka buat kita pandai-pandailah menjadi insan yang pandai bermuhasabah, introspeksi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin sekalian, taghayyuran fi kulli majali hayat nahwal khair. Bagi insan yang berakal punya 2 momentum kenikmatan ini, maka buat kita harus taghayyuran fi kulli majali hayat nahwal khair. Kita punya perubahan dalam setiap hal yang ada pada kehidupan kita, nahwal khairi, menuju hal-hal yang lebih baik. Rasul menyatakan kepada kita sekalian, insan yang akan beruntung adalah insan yang hari ini ibadahnya, amal baiknya lebih baik daripada hari kemarin. Itulah bahwa robihun, insan yang beruntung. Tapi mohon maaf, waman kana yaumu mithla amsi fahuwa khasirun. Tapi yang hari ini sama saja dengan yang hari kemarin, ibadah kita tidak meningkat, amal ibadah kita yang segitu-gitu aja, tidak ada perubahan, maka mohon maaf, bahwa khasirun, insan yang seperti ini, insan yang rugi di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, jangan sampai kita menjadi insan yang ketiga, waman kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Insan yang hari ini justru lebih memble, justru lebih jelek, lebih mundur amal solehnya, bahwa mal'unun, insan tersebut adalah mal'unun, dilaknat, celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita tidak dapat apa-apa, di akhirat pun kita celaka, karena justru perbuatan amal ibadah kita malah mundur, malah down di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita dan sekalian, tatkala punya 2 momentum kenikmatan, nikmat merdeka kita, bahkan nikmat kita berpindah dari 44 Hijriah menuju 45 Hijriah, buat kita adalah jadilah insan yang ada perubahan ke hal-hal yang lebih positif. Tentunya fi kulil majil hayat, dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirin makmullah, yang terakhir, buat kita tatkala menjadi insan yang berakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka buat kita adalah tafahuman li ghairihi. Kita pandai memahami, kita pandai merasakan penderitaan orang lain. Kita tidak menjadi insan yang egois. Kenapa? Karena memang kita hidup dengan orang lain. Kita adalah punya kehidupan sosial. Kita tidak cukup pandai bersyukur kepada Allah, tapi pandailah bersyukur, berterima kasih kepada sesama. Kita tidak cukup mentafakuri usia kita. Kita pun harus berbuat baik pada orang lain, karena kita ternyata makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Maka Rasul memberikan konsep kepada kita, harus pandai-pandai kita menjalin silaturahim. Hadirin, ketika bersyukur sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakur pun sudah,
muhasabah pun sudah. Kita pun sudah berupaya untuk ada progres dalam kehidupan kepada hal-hal yang lebih baik. Maka mohon maaf, ingat kita hidup berdampingan dengan sesama, tafahuman li ghairihi. Maka pandai-pandailah bertafahum, memahami keadaan dan kondisi orang lain. Tidak usah memaksakan kehendak pada orang lain, karena orang lain pasti beda dengan kita. Dan perbedaan itu adalah indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah memaksakan hal-hal yang membuat hati kita dan sikap kita egois di hadapan orang lain, bahkan bisa mencelakakan sesama. Buat kita, pandai-pandailah menghargai orang lain, karena kita adalah insan yang beradab. Kita adalah insan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Hadirin, mudah-mudahan wasiat kuliah subuh pagi ini, yang pertama bagi insan yang berakal harus pandai bersyukur atas nikmat Allah, karena kita diberikan nikmat ijadi, imdadi, bahkan nikmatul iman wal Islam. Kita pun pandai bertafakur. Yang pertama, tafakuri usia kita. Yang kedua, tafakuri amaliyah yang kita siapkan untuk hari esok. Yang ketiga, tafakuri apa yang akan dijelang oleh kita, yakni kematian. Persiapkan bekal ibadahnya. Yang ketiga, pandai-pandailah bermuhasabah. Yang keempat, kita menjadi insan yang ada progres, ada perubahan dari hal yang negatif menuju hal yang positif, hal yang kurang menjadi hal yang pas, bahkan hal yang lebih. Hadirin, yang kelima, kita pun pandailah menjadi insan yang pandai memahami dalam kehidupan bersama di masyarakat. Mudah-mudahan kuliah subuh di pagi hari ini bisa memberikan satu kecerahan dan bisa dimaksimalkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Akhiru kalam walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.